Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, kakak mau mengajak kalian untuk belajar mengenai mata pelajaran biologi. Oke, sebentar. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama kakak Salma Nur Sabila Sutrisman dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Oke. Sebelum masuk ke materi inti, kakak mau bertanya dulu nih. Kalian pernah gak sih mendengar mengenai berita pelecehan seksual? Ya, pelecehan seksual ini mungkin sering ya terdengar di kalangan kita semua. Selain karena sering diberitakan juga, memang pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja. Bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, transportasi umum, atau bahkan di lingkungan keluarga. Pelecehan seksual merupakan salah satu perilaku negatif yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, kesempatan kali ini kakak mau mengajak kalian untuk lebih tahu mengenai gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu nih, apa tujuan kita belajar materi ini? Ya, tujuannya adalah diharapkan kalian ini mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan apa saja gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi, disertai bagaimana cara mengatasinya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silmi Kafa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Sebelumnya pasti kalian sudah mengetahui apa sih yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini? Ya, gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi itu bisa terjadi kepada pria maupun wanita. Kalian tahu tidak bahwasannya sistem reproduksi pada wanita itu sangat rapuh loh. Sedikit saja ketidakseimbangan hormon dapat berdampak besar terhadap fungsi dan juga kesehatan reproduksi wanita. Apa saja sih gangguan-gangguan sistem reproduksi pada wanita? Yang pertama itu adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi ini dibagi menjadi dua, amenor primer dan juga ada amenor sekunder. Amenor primer ini adalah tidak terjadinya menstruasi usia 17 tahun atau lebih. Nah, lalu yang kedua ini adalah amenor sekunder. Amenor sekunder ini adalah tidak terjadinya menstruasi dalam kurun waktu 3 sampai dengan 6 bulan pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Nah, pada umumnya menstruasi itu terjadi ketika umur kita mulai balik atau sekitar umur 15 tahun. Lalu, menstruasi itu ada dua siklus, yaitu siklus panjang dan siklus pendek. Siklus pendek itu terjadi sekitar 15 hari sekali. Lalu, siklus panjangnya itu bisa terjadi sebulan sekali atau 23 hari sekali. Nah, pada gangguan menstruasi amenor primer dan juga amenor sekunder ini, dibahas tadi bahwa ini adalah merupakan gangguan menstruasi, sehingga menstruasi tersebut dapat dikatakan tidak normal. Untuk selanjutnya ada kanker genitalia. Kanker genitalia ini dapat terjadi pada ovarium, cervix maupun vagina. Walaupun jarang sekali ditemukan, namun kita tetap harus waspada loh. Karena kanker ini tidak memiliki gejala awal yang menyakitkan. Namun ciri-ciri pada kanker ini dapat kita ketahui. Ciri-cirinya yaitu pendarahan vagina yang tidak biasa setelah melakukan seksual atau setelah menopause, lalu pinggul terasa nyeri, lalu bila keluar air kecil itu terasa nyeri, lalu buang air yang menyakitkan, bahkan kadang ketika buang air kecil yang keluar itu hanya sedikit dan juga sering merasa sembelit. Selanjutnya ada AIDS. AIDS ini juga merupakan gangguan pada sistem reproduksi, walaupun tidak langsung infeksi kepada sistem reproduksi, melainkan AIDS ini ditularkan oleh seseorang secara kontak langsung oleh virus yang namanya adalah HIV. Selanjutnya adalah kanker serviks. Kanker serviks ini kanker yang tumbuh pada sel-sel leher rahim.
Walaupun gejala awalnya tidak terasa apapun, namun kanker ini biasanya akan lebih terasa setelah stadium lanjut. Kanker serviks sendiri merupakan kanker yang sering kali terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab dari kanker serviks ini adalah terjadinya sel-sel yang berubah atau bermutasi. Nah, mutasi ini menyebabkan sel-sel itu bertumbuh secara tidak normal, sehingga kanker tumbuh di sana. Nah, penyebab dari mutasi ini belum diketahui, namun diketahui hal ini terjadi karena adanya infeksi. Selanjutnya, kanker ovarium. Kanker ovarium ini memiliki gejala yang tidak jelas, berupa rasa berat pada pinggul, atau perubahan fungsi pada saluran nafas, bahkan pendarahan vagina yang abnormal. Kanker ovarium ini terjadi pada bagian ovarium, maupun di dalam ovarium, di luar ovarium, maupun sekitar dari ovarium. Lalu selanjutnya ada kanker endometrium. Endometrium ini terjadi karena jaringan dari endometrium ini terletak di luar uterus atau disebut dengan endometriosis. Endometrium ini adalah lapisan terdalam dari rahim, sehingga endometrium ini berfungsi sebagai tempat ovum yang telah dibuahi, sehingga endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita, karena endometrium berperan penting dalam siklus menstruasi maupun dalam masa kehamilan. Selanjutnya adalah infeksi vagina. Seperti yang kita ketahui, vagina itu adalah saluran yang menghubungkan antara serviks atau rahim dengan bagian luar tubuh. Juga merupakan salah satu saluran keluarnya bayi saat persalinan normal. Saluran penghubung ke dalam rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Lalu gejala pada infeksi vagina ini awalnya adalah keputihan yang berlebihan, lalu timbulnya gatal-gatal di sekitar area vagina. Penyebabnya adalah infeksi jamur atau bakteri. Karena itu sudah sepatutnya kita menjaga dan juga merawat, bisa menjaga kebersihan diri untuk kesehatan diri sendiri, dan juga tentunya sebagai cara kita untuk melindungi diri sendiri. Assalamualaikum, perkenalkan nama kakak Subagja Burhanuddin, kakak dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, pendidikan biologi. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi pria. Mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa istilah ini, namun agar lebih jelas lagi, kakak akan sedikit menjelaskan tentang beberapa istilah ini. Di antaranya yang pertama adalah hipogonadisme. Hipogonadisme merupakan penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, misalnya hormon androgen dan hormon testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganan dengan cara terapi hormon. Kemudian ada yang namanya kriptokidisme. Kriptokidisme merupakan kegagalan dari satu atau dua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skortum pada waktu bayi. Penanganan dengan cara pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, maka dilakukan pembedahan. Selanjutnya ada yang namanya uretritis. Uretritis merupakan peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamydia trachomatis, Ureplasma aureolitium, atau virus herpes. Selanjutnya adalah prostatis. Prostatis adalah peradangan prostat yang dapat disebabkan oleh Escherichia coli maupun bakteri lainnya. Kemudian epididymitis. Epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pada pria, yaitu pada epididymis. Organisme penyebabnya adalah Escherichia coli dan Chlamydia. Kemudian yang terakhir adalah gonore, yang ciri-cirinya yaitu didapati di bagian-bagian organ kelaminnya terdapat benjolan-benjolan yang merah dan membengkak. Terkadang pecah dengan sendirinya, dapat juga berupa kencing nanah. Nah, telah disebutkan sedikitnya beberapa contoh dari gangguan pada sistem reproduksi pria. Tentunya
adik-adik atau teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak. Nah, mungkin itu dia adik-adik mengenai gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, semoga setelah mengetahui materi ini kita semua mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan apa saja gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, and see you in next video. Bye.